Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Syai'ulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan Ketua DKM, Pak Hadi, segenap pengurus, jemaah subuh, para guru, para alim ulama. Mudah-mudahan salat subuh kita, niat-niat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mengawali pertemuan ini, mari kita memuji Allah di bulan Zulhijjah. Tanggal berapa, Pak? 15. Tanggal berapa Zulhijjah ini? Kalau bulan Juni, kalau bulan Zulhijjahnya 16. Bulan Islam kita selalu berbeda, Pak, ya. Kalau bulan Juninya sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kurban, kemudian yang berkhidmat, apa saja yang terlibat selama Idul Kurban kemarin, mudah-mudahan semuanya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai tanggal di 16 Zulhijjah ini kita masih sehat walafiat. Sehat, ya? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ketemu dengan tahun baru. Sebentar lagi kita masuk tahun baru Islam, tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua, kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, izinkan kita kembali membahas satu kajian di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dimana lanjutan dari kemarin tentang sholat. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang satu yang disebut adab di dalam rukun-rukun sholat. Jadi kita masih membahas seputar sholat.
benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi proses perbaikan sholat kita agar tidak sekedar taklid, tidak lagi makom yang muqallid, tapi sebisa mungkin kita masuk di makom muttabi. Di dalam Islam itu ada prinsip al-isnad minad din. Jadi dasarnya itu harus punya sandaran, dalil. Laula isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak punya dalil, semua orang bisa ngomong. Jadi dalam ibadah yang paling rendah posisinya adalah muqallid atau taklid. Sering kita sholat, tapi sholat itu kalau ditanya dapat dari mana? Kita sholat, tahu sholat itu dapat dari mana? Kita pasti jawab dari guru. Ada pula yang dapat sholat itu dari melihat orang banyak. Jadi makomnya makom muqallid. Jadi yang diharapkan di dalam Islam itu bisa mencari dalilnya. Nah, itu yang kemudian nanti paling rendah muttabi. Kita tidak mungkin jadi mujtahid karena kita lemah. Kalau Imam Syafi'i, ya, mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah mujtahid mutlak. Jadi setidaknya dalam ibadah kita mempelajari sholat kita bagaimana, dapatnya dari mana, itu nanti yang kita cari. Maka prosesnya menuju muttabi. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, hari ini membahas tentang satu kajian di mana ini di dalam kitab berbahasa lama, bahasa Jambi, ya, bahasa lama, bahasa Melayu, Indonesia lama. Di mana kajian kita sampai pada yang di dalam segala rukun itu maka ada 5 adab. Kalau rukun sholat ada berapa, Pak? Ya, ragam pendapatnya. Ada yang 13, ada pula yang mengatakan lebih. Tapi di dalam rukun sholat itu ada 5 adab. Nah, ini yang saya baca langsung nanti sambil kita bahas. Adab yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah bagi imam meringankan rukuk dan sujud. Kemarin kita membahas tentang awal sebelum kita libur panjang, membahas tentang bacaan yang panjang, di mana kalau jadi imam memang dituntut membacanya agak ringan. Idza shalla ahadukum bin-nas falyukhaffif. Kalau kita jadi imam diharapkan meringankan bacaan. Meringankan bacaan dengan parameter melihat makmum. Mungkin di antara makmum ada yang sakit, ada yang lemah, ada pula yang zul hajah, yang punya hajat. Nah, yang punya hajat ini susah juga mengukurnya. Kalau sholat subuh yang punya hajat biasanya Pak berangkat kerja jam berapa? Mengukur punya hajat itu sebenarnya yang betul-betul hajat mendesak. Jadi imam memang dituntut untuk falyukhaffif, untuk ringankan. Selain bacaan memang harus diringankan melihat kondisi jemaah, maka kita mengkaji hari ini adalah adab dalam rukun itu. Yang pertama yaitu sunnah bagi imam meringankan rukuk dan sujud. Maka jangan melebihi ia di dalam tasbih atas 3 kali. Jangan kita tasbihnya subhana rabbiyal azim sampai 10 kali. Cukup 3 kali. Dan kata Anas radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu akhaffa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamam
Tiadalah aku lihat yang terlebih ringan sembahyang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sempurnanya sholat beliau. Jadi Nabi sholat itu pada dasarnya kalau imam, beliau tidak memberatkan, justru meringankan, termasuk ruku. Maka ruku kita sekedar kalau di rakaat yang pertama diharapkan dilebihkan sedikit, bukan berarti tasbihnya dilebihkan. Menunggu, mudah-mudahan ada yang datang mendapatkan ruku. Nah, ini masuk di kebijaksanaan imam. Di mana rakaat pertama kita bagus menunggu sedikit, mungkin ada yang lagi berjuang mengejar ruku. Yang kedua, di dalam adab rukun sholat itu juga, yang kedua, seyogyanya bagi makmum itu bahwa jangan ia mendahului akan ruku imam dan sujudnya, tetapi hendaklah ia terkemudian daripada imamnya sekira-kira. Jangan ia ruku melainkan apabila sampai imam itu kepada ruku. Ini berbahaya, Pak. Kebiasaan imam belum sampai ruku tapi makmumnya gak sabaran, akhirnya rukunya berbarengan. Padahal sholat berjamaah yang dicari apa? Sholat berjamaah itu kita dapat 27, 25. Ada dua redaksi, 27, 25. Tapi kalau imamnya ruku dan kita ngejar sama barengan imam, itu sebenarnya nggak dapat 27 atau 25 derajat, nggak dapat. Padahal kita ini. Jadi imamnya harus sampai dulu. Yang paling kalau ruku kita masih bagus, masih mendingan. Tapi kalau imamnya sujud, imamnya baru turun tuh, mau nyampe nih sujud, sang makmum udah ngejar. Harusnya imam tuh udah sujud sampai kepala imam tuh nempel, baru kita sujud. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya dianggap mungkin remeh, kita lewat, sehingga kita itu gak sabar. Karena biasanya imam dari ruku, dari tidak menuju sujud itu kan lumayan tuh lama. Jadi ketika imam itu belum nyampe, belum nempel dahinya, kita udah turun duluan, badan kita udah bergerak. Ini yang bermasalah. Dan jangan ia tunduk bagi sujud melainkan apabila sampai muka imam kepada tempat sujud. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dinukil kemudian daripada setengah ulama, an-nasu yakhrujuna minas salati ala thalathati aqsam. Manusia jemaah menuju tempat sholat itu terbagi jadi 3. Ada ta'ifatin bi 25 shalah. Ada orang yang kemudian kelompok mendapatkan yang pertama mendapatkan derajat 25. Nah, jadi 3 bagian orang yang pergi sholat itu. Ada yang kelompok yang pertama, mereka keluar dan mendapatkan pahala berjamaah 25. Dan mereka itulah yang takbir dan ruku kemudian daripada ruku imam. Jadi kalau takbir setelah imam takbir, ruku setelah imam benar rukunya, sujud baru dapat 25. Ada pula kelompok yang kedua, satu kelompok kaum yang keluar daripada sembahyang itu dapat pahala, yaitu pahalanya 1. Pahala 1. Dan mereka itulah yang menyamai akan perbuatan imam.
Jadi imamnya harusnya al-imam yu'tammu bih. Imam itu diikuti. Ketika dia barengan sama imam, dianggap imamnya lambat. Karena ada imam yang memang geraknya lambat. Nah ini maka mengurangi pahala. Dia hanya dapat 1 pahala. Yang ketiga, ada kaum yang keluar daripada sembahyang dengan tidak dapat sesuatu daripada pahalanya, dan mereka itulah yang mendahului ia akan imamnya. Nah ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi pada dasarnya kalau kita sholat apa saja, imam itu memang untuk diikuti. Baik imamnya cepat atau imamnya lambat, jangan sampai kita mendahului imam. Kata Imam Nawawi di dalam Matan Minhaj, dan jikalau merasa imam itu di dalam rukuk atau di dalam tasyahud yang akhir dengan orang yang hendak mengikuti akan dia sembahyang, niscaya sunnah bagi imam itu menanti maksud di sini akan dia di dalam rukuk atau di dalam tasyahud yang akhir itu, tapi dengan syarat jangan sangat berlebih-lebih menanti itu, dan tiada membedakan orang yang hendak mengikut antara sahabatnya dan lain-lainnya. Artinya gini, pada penjelasan di sini imam itu boleh menunggu sekedar, ya, imam jangan terlalu cepat sampai makmum susah mengikuti. Sekedar tidak ada beda antara orang sehat dan orang sakit, begitu maksudnya. Kan orang sakit geraknya lambat, ya. Kalau imam itu mikirnya cuma orang sehat, kasihan orang sakit. Makmum itu ada juga yang gemuk, ya, yang gemuk badannya berat. Imam perlu menunggu gerakan sekira-kira tidak ada perbedaan antara orang yang normal gerakannya dengan orang yang agak lambat, sekira-kira. Nah, ini kalau untuk imam. Kenapa? Karena mencari fadilah berjamaah. Fadilah berjamaah. Semata-mata yang dilakukan imam tadi ikhlas karena Allah, mencari fadilah berjamaah. Makanya Pak, kalau kita soft juga tuh agak ada renggang tuh, sebenarnya kita bagus masuk. Menjaga apa? Bukan soal ego kita untuk ke depan, bukan. Tapi mencari fadilah berjamaah. Jangan sampai soft itu renggang, terputus. Gara-gara itu kita datang masjid yang niatnya berjamaah, tapi kita anggap remeh, akhirnya nggak dapat fadilah berjamaah. Dalam Islam ini, Pak, Bapak Ibu sekalian, ada prinsip-prinsip yang sampai orang kalau mengikuti prinsip itu bisa ekstrim juga, bisa ekstrim. Ini sedikit saya melebar sedikit. Baru-baru ini ada satu wawancara di media Arab, di mana dia mengkafirkan seluruh umat Islam. Dia orang Islam, tapi mengkafirkan seluruh umat Islam di dunia kecuali yang sama dengan dia. Ada sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara kubur Nabi, makamnya Nabi itu di masjid. Makam Nabi di masjid. Karena orang ini berpegang teguh, di mana Nabi sebelum wafat pernah mengatakan jangan menjadikan kubur Nabi itu sebagai masjid. Kebiasaan orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka nyembah nabi-nabi mereka.
Sehingga orang ini berpegang teguh pada dalil ini sampai dia mengatakan orang Islam sekarang kafir dan boleh dibunuh. Bahkan yang mewawancarainya itu, apakah saya dikafir, kata si Syekh, ya kafir. Dan saya boleh dibunuh, iya. Nah, itu namanya Khalid Muwallad, seorang mungkin dari Al-Qaeda, Al-Qaeda itu punya prinsip kalau dia pegangnya pada gitu. Jadi karena Nabi ini di masjid makamnya, jadi orang Islam semuanya bersalah, ulamanya, pemimpinnya semuanya kafir. Kenapa? Karena membiarkan kemungkaran ini. Dipikir-pikir ulang kalau kita nonton ya. Ada ininya juga ya. Karena Nabi sebelum wafat itu mewanti-wanti. Karena kebiasaan umat-umat terdahulu, nabi-nabi mereka, kubur-kubur nabi mereka itu dihiasi, dijadikan tempat ibadah. Dan Nabi itu berpesan ulang-ulang itu sebelum wafatnya. Saya pikir, bisa bahaya juga nih kalau kita nggak ngambil peduli. Tapi dia mengkafirkan pada bab ini, dia mengkafirkan orang Islam semua, dia mengerikan, kecuali orang yang bersama dia melawan kemungkaran itu. Dan ayahnya sendiri pun dikafirkan. Nah, ini jadi maksudnya begini, di dalam Islam ini kalau ada dalil lalu kira-kira dalil itu tidak sama dengan yang kita bayangkan pelaksanaannya, maka jangan sampai mengkafirkan. Ada prinsip-prinsip gara hal-hal yang kemudian menurut dia ini pelanggaran nih, pelanggaran serius, lalu dikafirkan semua. Ini yang berbahaya. Nah, bicara kalau dalam kitab ini tentu saja tidak, ini kan bicara yang sunnah. Jadi imam meringankan menunggu dengan maksud mendapat fadilah berjamaah, supaya makmumnya gerakannya kesannya sama. Nah, ini. Dan lagi sunnah bagi imam dan makmum itu dan orang yang sembahyang sendiri bahwa jangan melebih mereka itu di dalam tasyahud awal daripada perkataan Allahumma shalli ala Muhammad. Tasyahud awal itu batasnya Allahumma shalli ala Muhammad. Ada juga yang melebihkan, tapi sunnah sampai di situ. Saya yakin kita udah sama nih, kita udah sama. Berarti guru kita yang mengajarkan kita dulu sama, ajarannya begitu sama. Tapi saya mohon maaf nih, sekarang pondok-pondok, sekolah-sekolah udah banyak yang gak sama nih. Fikihnya bisa jadi sama, tapi tauhidnya gak sama. Soalnya saya baru-baru ini bertanya kepada ada beberapa pesantren modern, fikihnya Syafi'i, tapi tauhidnya ketika ditanya Allah di mana? Allah di mana, Pak? Di situ kita menemukan, wah, ini ada gejala-gejala. Artinya apa? Dulu ajaran kita itu, orang-orang tua dulu, kalau nuntut ilmu agama ini sama, tauhidnya sama. Imam Sanusi, Ummul Barahin, kajiannya sifat 20. Sekarang susah nggak nyari kajian tauhid sifat 20, Pak? Susah sekarang. Sekarang tauhidnya ada beda, fikihnya sama,
cara sholatnya masih ada pakai kunut. Tapi dicek tauhidnya, gampang tanya, Allah di mana? Jawabnya apa, Pak? Halo? Allah di mana? Pasti rata-rata sekarang jawabannya Allah di atas arasy. Artinya apa? Kita itu yang dimaksud oleh ahlus sunnah wal jamaah, oleh kita, orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu, itu pasti kalau akidahnya Abdul Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Kalau mazhab fikihnya Syafi'i, kalau tasawufnya adalah Junaid al-Baghdadi atau Imam Ghazali. Nah, sekarang udah beda. Mazhab fikihnya bisa jadi sama Syafi'i, tapi tauhidnya kena. Artinya kita sekarang udah campur-campur. Bahkan pesantren modern pun gak sadar kalau itu ternyata dicek lagi, ditanya-tanya kepada santrinya, loh kok ini tauhidnya jadi tauhid yang dibagi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Artinya sekarang itu sudah bergeser. Padahal kalau kita ngikuti orang tua-tua kita dulu, mengkajinya, dalam tauhid itu jangan ada peluang untuk mujassimah, untuk tajsim, untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Ulama-ulama kita dulu berjuang tuh. Makanya kitab Ummul Barahin Imam Sanusi dikajar sifat 20. Hanya jangan sampai umat ini terjebak pada akidah tajsim, Allah nanti sama dengan makhluk bertempat. Nah, itu maksudnya. Sekarang udah masuk ke jalan-jalan. Nah, jadi kalau kita ngaji fikihnya mazhab Syafi'i, mari kita cek juga. Kita cek juga tauhid kita, Pak. Tadi malam saya ngobrol ngaji, ngisi pengajian lama sampai jam 12 lewat tentang kajian tauhid. Ketika saya tanya-tanya, ternyata jawabannya gawat. Nah, ini artinya apa? Kita kecolongan. Sekarang di mana kajian-kajian di pesantren pun ada pesantren modern di daerah-daerah ya. Di daerah-daerah itu yang sekarang kecolongan di bab-bab tauhid. Walaupun fikihnya sama. Kita kembali, dan adab yang keempat, bahwa jangan menentukan imam itu akan dirinya dengan doa, tetapi hendaklah ia mendatangkan segala doa yang di dalam sembahyang itu dengan siwak jamak. Ada imam doanya, Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Siwaknya kok jadi untuk dirinya sendiri. Ini makanya perlu betul imam itu baca doa apapun di depan jamaah, jangan untuk dirinya sendiri, tapi untuk jamaah. Jadi khitobnya tentu pakai nahnu. Semua kita ini terlibat. Ada nah yang lain mengubah ayat Quran. Misalnya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, ini jadi perseteruan nih. Bunyi ayatnya itu kan untuk sendiri. Nah, tapi bagaimana kalau imam? Apa Rabbana ja'alna muqiminas shalawat? Kalau dibuat jamak
mengubah ayat. Ini penting juga. Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidaina atau waliwalidina. Kalau waliwalidina itu bukan kedua orang tua, tapi orang tua kami. Muzakkar. Tapi kalau walidaina itu musanna, kedua orang tua kami. Nah, makanya doa itu jemaah boleh perhatikan juga. Rabbana Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina atau waliwalidaina. Sehingga dibagi-bagi nih ulama, kalau jemaahnya banyak, jemaah bersama pakai waliwalidina. Kalau jemaah subuh gitu ya, pakai waliwalidaina, ada yang pendapat begitu. Tapi kalau waliwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Tapi kalau waliwalidaina warhamhuma, enggak boleh pakai warhamhum, karena nanti kembalinya warhamhuma itu kepada musanna waliwalidaina. Kama rabbayana shighara, tetap shighara bukan shaghira. Karena shighar jamak taksir, penggunaan disandarkan kepada nahnu. Nanti kemudian perlu kita juga tahu, bisakah ayat Quran diganti dengan jamak? Tadi Rabbi ja'alni diganti. Ada pula Pak, di Idul Adha ini orang doanya pakai ini. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Padahal itu doa Nabi Ibrahim dengan Ismail. Lalu apakah semua doa bisa dipakai dalam sholat? Nah, ini juga semuanya perlu dipelajari. Nah, imam juga kalau doa yang penting gak boleh sendiri. Ada orang kalau mimpin doa di acara tahlilan, di acara apa, ada nyelip doa untuk dirinya sendiri. Maka jangan imam itu menentukan dirinya dengan doa untuk dirinya, tapi hendaklah dengan siwak jamak. Seperti katanya Allah maghfir lana. Dan demikian lagi katanya pada kunut subuh dan kunut witir pada nisfi yang akhir pada bulan Ramadan, seperti dikatanya Allah madina fiman hadait wa afina fiman afid. Itu Allah madina fiman hadait itu doa kunut yang diajarkan Nabi kepada cucu beliau Hasan bin Ali. Doa kunut Nabi itu macam-macam. Tapi kalau doa kunut Nabi yang ajarkan kepada cucu beliau bunyinya Allah madina fiman hadait. Dan sunnah bagi imam menyaringkan akan kunut subuh dan witir yang pada akhir Ramadan. Dan sunnah bagi orang yang sembahyang sendirinya itu bahwa ia memperlahankan akan membaca kunut. Kalau sholat sendiri dipelankan. Dan sunnah bagi makmum ketika imam membaca kunut mengucap amin, melainkan pada kata imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maka pada kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, makmum harus ikut baca. Disunahkan makmum ikut baca barengan, makanya imamnya memelankan suara. Atau imamnya yang tadinya pakai lagu Allahumma hdina fiman hadait, pada kalimat fa innaka taqdi dibikin beda. Jadi biasa untuk menunjukkan supaya baca bersama hingga akhir, sampai akhir. Maka yaitu sunnah bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam itu. Dan sunnah
bagi imam dan makmum itu menadahkan kedua tangan, kedua tapak tangannya ke langit, seperti ketika tiap-tiap meminta doa. Doa itu, dan tidaklah tiada mengapa bahwa mengucap imam itu di dalam tasyahud. Setelah tasyahud ada doa. Doanya apa Pak? Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Walaupun nanti lafalnya ada yang berbeda-beda. Ada juga wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, sama nanti. Nah, jadi enggak mengapa, artinya tidak ada masalah kalau membaca itu. Demikian diriwayatkan oleh baginda Nabi SAW. Bahwa membaca itu sebenarnya mau membaca mau tidak berarti nggak ada masalah, silakan kalau membaca. Selanjutnya adab yang kelima, bahwa jangan berdiri makmum seorang diri padahal keluar ia daripada shaf, karena yang demikian itu makruh, lagi menghilangkan akan pahala berjamaah. Tapi sunnah masuk ke dalam shaf atau menghela ia akan seorang yang di dalam shaf. Jadi digeser orang itu, geser. Ada ruang dikit masuk, digeser. Jadi kita itu harus menjaga shaf. Kita ini jemaah ini betul, kita kalau jemaah berpikirnya jangan kita. Kalau udah jemaah, bahasanya kolektif. Kurang satu orang putus shaf, pengaruh di fadilah jemaah. Jadi yang kita pikirkan itu kebersamaannya, yang kita pikir berjemaahnya. Jadi ada orang nggak nyaman kalau terlalu mepet, shafnya itu terlalu nempel itu nggak nyaman. Tapi mau nggak mau, berjamaah itu jangan sampai ada ruang kosong. Ruang kosong itu beda-beda pendapat. Ada sebesar anak kambing, dan ukuran orang bisa lewat. Tapi sebenarnya kebiasaan kita ingin terlalu berjarak, menjaga jarak. Cukup yang menjaga jarak itu truk Pak. Truk yang depan itu jaga jarak. Ya enggak? Nah, dalam berjamaah kita enggak perlu berjarak. Kalau terang itu wajar jaga jarak. Bukan apa-apa, takut aja kita kan. Tiba-tiba nanti remnya gimana? Rem blok. Kita ini kalau berjamaah enggak usah mikir lagi. Sebenarnya dalam Islam itu ada yang kakinya ngangkang, ada yang pernah saya jelaskan di sini. Sebenarnya enggak usah heran, di masa Nabi juga begitu. Makanya siwatnya hadis dulu, ada sahabat Nabi yang kakinya ngangkang itu menggunakan ahaduna. Memang ada di zaman Nabi itu sahabat yang kakinya lebar, tapi bukan semua. Cuma kita itu bikin nyaman aja, bikin nyaman. Jangan sampai dia minjak kaki kita udah. Itu. Yang penting niatnya sama, ingin merapatkan shaf. Karena nggak bisa disamain yang begini-ginian nih. Kalau soal kakinya kuat lebarnya, ukurannya kaki bukan bahu. Sementara kita fikih kita mengajarkan bahu. Nah, kalau begini nggak bisa dibikin seragam. Memang sudah sunatullah, bikin seragam itu nggak bisa. Maka dalam sholat adalah lapang dadanya, insyirahus sadri, lapang dada. Jadi kalau memang ada yang begitu gak apa-apa, yang penting jangan mijak kaki kita. Jadi ada 5 adab dalam rukun-rukun itu.
Tujuannya menghela tadi apa, Pak? Menolong. Sebenarnya menolong jamaah berjamaah supaya berjamaahnya dapat. Jadi tugas kita itu bukan untuk kita maksa dapat soft di depan, tapi sebenarnya membantu agar jamaah itu sempurna. Makanya imam kan bilang itu, aqimu sufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Jadi supaya sholatnya sempurna, bukan gak sah. Kalau sholat itu sempurna dapat 27 derajat, dapat 25. Tapi kalau sholat jamaahnya gak sempurna, itu tadi pembagiannya. Ya kita kan nyari ke masjid, datang ke masjid, kaki kita melangkah sampai sini, kita pikir juga tuh jamaah. Maksudnya begini, kadang kita berjamaah kan gak kenal satu sama lain. Yang kanan kita gak kenal, yang kiri kita gak kenal. Kenapa kita datang berjamaah? Karena kita nyari pahala. Tapi ada orang yang memang datang ke masjid berjamaah itu yang dipikirkan bukan pahala, yang dipikirkan kebersamaan. Ada yang begitu. Tapi kalau kita namanya ibadah itu ya ridho Allah, ya ikhlas, yang paling ringan ya nyari pahala. Ya pahala kalau dipikir-pikir, Pak, kita ini kalau nyari pahala kita bakal bertempur terus setiap hari. Kalau ada majelis ilmu pengen datang, nyari apa? Nyarinya pahala. Karena kita ini nyari asar, Bapak jemaah sekalian, kita ini nyari asar. Kenapa kita sujud? Sujud itu ada asarnya, min asaris sujud. Di dalam surah Yasin ada ayat yang berbunyi, wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Asar ini semakin banyak makin tinggi, makin bagus. Ulama-ulama dulu kenapa rihlah ilmiah menuntut ilmunya jauh? Karena selain mencari ilmu, mencari asar. Ada rekam jejak bahwa dia menuntut ilmu jauh, itu nanti jadi peninggalan. Asar-asar itu dibuat, makanya ada orang sholat berjamaahnya pindah-pindah dari satu masjid pindah ke masjid ini, pindah ke masjid ini, pindah ke masjid ini, biar nanti masjidnya jadi saksi. Ada orang, kenapa Nabi memerintahkan nyuruh afdalnya sholat sunnah itu pindah-pindah posisi asar, biar nanti lantai-lantai ini menjadi saksi. Jadi setiap tempat ini ada sholat. Sahabat juga dulu kalau mengundang Nabi ke rumah, sahabat minta Nabi itu sholat di rumahnya. Nah, asar itu memperjuangkan asar itu penting. Makanya kita datang ke masjid berjamaah, selain mencari pahala, kita membuat asar, dan itulah kalau namanya sejarah itu kan ada peninggalannya. Peninggalan sejarah itu ada apa? Ada tulisannya juga, ya. Ada ditemukan artefak diukur tahun berapa gitu. Peninggalan. Nah, setiap kita itu punya asar. Cuma asar yang paling banyak, maka asar inilah yang kemudian menentukan kemuliaan. Imam Bukhari asarnya luar biasa. Beliau orang Uzbekistan, Uni Soviet, jauh. Tapi nuntut ilmu nyari hadis 1-2 hadis, nyarinya sampai ke Basrah, sampai ke Kufah. Kalau dihitung pakai map dari Uzbekistan ke Irak itu pakai mobil itu 25 jam. Kalau jalan kaki, Imam Bukhari nggak pakai mobil. Imam Bukhari ya jalan kaki atau pakai kendaraan zaman itu unta, sampai ke Irak bisa 25 harian, 20 harian. Nyari 1-2 hadis jauh banget. Kenapa? Karena mereka tahu tentang kemuliaan, kemuliaan. Maka sebenarnya adab-adab ini sebenarnya bicara tentang kemuliaan. Kalau misalnya yang terjadi sebaliknya, orang nggak pakai adab ini, sah nggak sholatnya? Sah.
Safnya ada yang putus, kosong. Sah nggak sholatnya? Sah, tapi nggak sempurna. Adab-adab ini dibuat. Makanya Nabi itu adalah manusia yang paling beradab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi itu manusia yang paling beradab. Siapa yang ajar beliau adab? Allah. Allah ajarkan Nabi adab yang sangat tinggi. Makanya Nabi SAW itu mulia dengan akhlaknya. Itu adab. Maka dalam sholat itu ada orang yang gak beradab. Makmum dianggap kurang adab. Kalau dia mendahului imam atau menyamai imam, dianggap kurang adab. Imam dianggap kurang adab kalau doa di depan jamaah tapi untuk dirinya sendiri. Imam juga dianggap bisa kurang adab kalau yang tadi ini yang disebutkan di antara 5 adab. Ada yang bisa kurang diperhatikan. Nah, pada dasarnya ketika kita mengatakan adab, itulah sebabnya kenapa Quran mushaf Quran itu dicium. Padahal mushaf Quran itu ada nggak kita melihat jejak bahwa dulu sahabat mencium mushaf? Mushaf itu dicium, itu tidak lain adalah kebijaksanaan, adab yang diajarkan oleh para ulama luar biasa, turun-temurun, memuliakan. Walaupun sebenarnya di percetakan mushaf itu ditaruh-taruh di bawahnya. Mushaf kan banyak di percetakan, gak mungkin dicium satu-satu, dicium satu-satu. Tapi kita yang baca pakai adab. Adab itu bikin indah. Jadi dalam sholat adab Allah itu adab. Ada gini kemudian, kalau adab Allah pakai sarung aja, yang penting untuk pusar dari lutut ke pusar, sah sholatnya karena aurat sudah cukup, gitu ya. Tapi kenapa harus pakai baju? Tapi memang ada. Saya ingin tanya kepada bapak-bapak, cuma ada nggak Pak di kampung yang sholat pakai sarung sampai ke pusar, nggak pakai baju? Ada? Di tempat saya memang ada. Ada nggak Pak? Nggak ada ya? Tempat saya memang ada Pak. Saya melihat betul. Saya itu melihat betul. Saya datang ke rumahnya lagi sholat, nggak pakai baju, sarung aja nutup pusar. Saya pikir bukan di tempat saya aja, berapa tempat gitu. Maksudnya saya ingin bertanya, makanya saya konfirmasi. Tempat Bapak nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang gitu. Pakai kaos, masuk pakai baju. Ini nggak pakai baju, nutup pusar aja. Sebenarnya nggak pakai sarung pun, sebenarnya dalam pandangan Allah sama aja. Kita mau pakai sarung, pakai baju, nggak pakai baju sama aja. Kenapa kita disuruh pakai baju Pak? Hati-hati dalam tauhid, nggak boleh membeda-bedakan antara siang dan malam, jauh dekat dalam pandangan Allah sama aja. Dalam pandangan Allah sama aja. Nggak bisa kita katakan kita ini nutup ini kita, padahal kita pakai baju itu sebenarnya sama aja. Nggak ada bedanya dalam pandangan Allah. Kenapa kita nutup aurat? Allah mengajarkan minimal adabnya begitu. Zakat itu kan 2,5%. Kenapa enggak 10%? Minimal begitu. Kalau dilebihkan tetap dalam fikihnya enggak masuk. Karena nanti udah masuk bahasa infak, sedekah. Tapi sama aja memberi substansinya. Dalam sholat, kalau kita pikir-pikir, sama aja dalam pandangan Allah. Mau nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai kolor, nggak ada masalah sebenarnya, hakikatnya. Tapi kita pakai itu adab minimal, tutup aurat itu adab syariat. Jadi kita ditunduk kepada syariat minimal itu begitu.
Nah, itu maka kemudian jangan sampai minimal itu benar-benar minimal, mentang-mentang auratnya dari lutut sampai pusar, sholatnya cukup lutut cukup lutut pusar. Akhirnya baju nggak dipakai. Ada orang sholat masjid ada celananya tinggi banget. Ini bukan RCTI lagi, bukan rombongan celana tinggi. Ini udah terlalu tinggi. Sampai ini Pak, hampir kena lututnya. Ada karena pakai celana. Iya, itu celana begitu itu kan tanggung gitu ya. Dipakai mungkin dia nggak ketemu sarung. Ada mungkin masjid yang nggak ada sarung, dia sholat pakai itu. Ya kondisi begitu kan nggak memungkinkan, ya nggak apa-apa. Berarti bukan sengaja kan? Tapi kalau sengaja berarti benar-benar ngikuti fikih kan repot. Fikihnya ngomongnya begitu, udah baju nggak apa-apa nggak dipakai. Nah, ini penting adab. Makanya dalam sholat kita perlu adab-adab. Nah, adab-adab ini kalau kita jaga, insya Allah dalam berjamaah jadi sempurna. Sesuai dengan pesan imam setiap sebelum sholat, aqimu sufakum fa inna tasyatas sufuh min tamamis sholat. Dan di antara kesempurnaan sholat berjamaah adalah shaf, termasuk yang tadi 5 adab tadi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Bapak jemaah sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Yang penting kalau kita sholat, kita itu merasa berhadapan dengan Allah, walaupun Allah dengan kita itu nggak berjarak. Dalam tauhid kita nggak boleh dengan Allah itu berjarak. Jadi kalau bahasa Nabi itu anta'budallaha ka'annaka tarah, melihat Allah itu jangan dianggap kita berjarak dengan Allah. Nggak ada dalil satupun yang mengatakan Allah dengan kita itu berjarak. Yang ada dalilnya itu pasti kalimatnya aqrab atau qarib, sangat dekat atau lebih dekat. Berarti kita dengan Allah itu bersama terus. Jadi adab-adab kita yang kita buat tadi sebenarnya semata-mata mencari ridha Allah. Fadilah berjamaah, mencari ridha Allah. Jadi itu yang kita ingin dipandang, itu bukan dipandang oleh siapapun. Pada dasarnya ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsipnya itu. Ada yang tanyakan Pak? Saya kira kalau ini tentang adab, 5 adab tadi. Yang pertama apa tadi? Yang pertama meringankan ruku. Saya ulang ya, sedikit meringankan ruku. Jangan melebihi di dalam tasbih. Itu sunnah ya. Yang kedua, jangan mendahului imam dalam ruku, dalam sujud. Kemarin juga kita bahas kan, imam memberi ruang untuk makmum baca Al-Fatihah. Di mana ruang itu Pak? Kapan? Sebelum ruku. Tidak. Kapan? Di awal. Awal. Ada pendapat sebelum baca Al-Fatihah. Ada ruang yang umum setelah Al-Fatihah imam diam sebentar. Yang kedua nanti perlu dibiasakan adalah setelah imam membaca ayat selesai jangan ruku langsung, tapi diam sebentar baru ruku. Itu ruang juga untuk baca Al-Fatihah buat makmum. Yang kedua jadi jangan mendahului imam. Kemudian yang ketiga, jangan melebihi dalam tahiyat awal. Tasyahud Allahumma shalli ala Muhammad disunahkan dia cukup sampai di situ. Yang keempat, jangan doa untuk diri sendiri. Yang kelima,
jangan kosong softnya. Jadi adab kita dalam menjaga sholat, rukun-rukun tadi, soft itu jangan juga kosong. Harus ada yang masuk. Kalau ruang sekira-kira ada masuk. Nah inilah 5 adab yang penting kita jaga. Setiap kita ini nanti mungkin jadi imam di keluarga, atau kita jadi imam di tempat umum, tadi mall, tadi mana gitu ya. Tetap kita jaga adab kita. Jadi kita sesungguhnya diajar oleh Nabi SAW. Hari ini Pak, maaf, umat Islam Indonesia hari ini bahaya, terancam pecah belah, terpecah. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai suara-suara beriak-beriak menggugat nasab siapa? Nasab Pak Alawi. Mulai ramai. Kita lihat, hati-hati. Sebenarnya kalau ini di kajian tertutup nggak ada masalah. Kajian tertutup, bijaksana, bahas, keluarkan semua kitab. Mau zaman apapun, silakan terus. Gak ada masalah. Tapi kalau sudah di ruang publik, ngajak orang awam, nanti provokatornya banyak, yang akhirnya bukan tujuannya mencari yang benar, tapi memecah belah. Ini mengundang murka baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hari ini banyak, dan masing-masing itu makin membesar tuh, makin membesar. Kalau kita tonton TikTok live itu saya perhatikan udah berapa bulan, sampai gak tidur mereka ngebahas. Itu bahasa kebun binatang keluar semua. Bahasa kebun binatang keluar semua. Dan jangan salah, ada perkataan yang berbahaya di situ. Nanti pengusiran segala macam. Ini artinya apa? Di kita ini ada masalah. Masalahnya adalah orang-orang pintar mungkin banyak, pandai ngaji, tapi ada masalah di adab. Nah, kalau kita mau menggugat silakan, tapi di ruang tertutup ada tempatnya membahas sama-sama orang-orang yang tahu. Ini semua kembali kepada adab. Jemaah sekalian yang Allah, sesungguhnya dengan adablah jadi mulia. Bangsa itu kalau ingin mulia, innamal umamu akhlaqu mabaqiyat. Jadi satu bangsa itu kalau ingin dilihat identitasnya bagus atau enggak, dilihat dari adabnya, akhlaknya. Kalau akhlaknya hilang, akhlaknya kurang, maka bangsa itu lemah, tidak terhormat. Jadi oleh karenanya kita ini udahlah kecil-kecil, bangsa kita ini kecil-kecil, pesek-pesek, kulitnya sawo matang, ya. Sampai keluar bersaing juga. Indonesia itu juga namanya nggak terlalu dikenal. Kalau di Eropa itu kan banyak ketika eksperimen, itu misal di sosial gitu ya, ditanya bendera kita itu, ditanya satu-satu, banyak orang nggak tahu. Orang mikir ini bendera apa? Polandia, banyak nggak kenal kita. Dan kalaupun sampai ke Mekah, yang tahunya tentang Indonesia itu apa? Orang Indonesia itu ramah, orang kita itu sopan. Nah itu yang perlu kita jual. Nilai-nilai itu yang perlu kita junjung tinggi. Yang lain kita banyak kalahnya. IQ kita aja kalah. Indonesia ini di Asia Tenggara termasuk yang paling lemah IQ-nya. Di angka 78 sampai 80 ya. Ya. Betul. Kasihan kan? Artinya kita ini nggak kompetitif sama sekali. Kita kan bicara data. Artinya apa yang perlu kita naikkan, kita kedepankan. Ada sisi-sisi ini, jangan sampai kemajemukan kita ini rusak gara-gara kultur kita yang sopan, santun, beradab jadi berkurang. Terbiasa diskusi itu ilmiah, tapi nggak emosi. Beda sentimen sama argumen. Kalau kita ngobrol agama ilmiah, silakan buka kitab, kita kaji dalam-dalam, pakai akalnya yang cerdas, filosofis, silakan. Tapi emosi nggak dimainkan di situ. Nah kita bahas nasab Pak Alawi, para habaib. Masalahnya sama-sama rentan untuk emosi. Kalau kita bilang, kita amati dua-duanya, sama-sama rentan untuk sentimen. Nah ini masalah yang luar biasa. Oleh karenanya nilai jual yang selama ini dari dulu kita itu nilai sopan santunnya, nilai ramahnya,
Yang sekarang yang perlu ditingkatkan ya setidaknya IQ kita. Oleh karenanya jemaah sekalian dimuliakan Allah, banyak kemudian orang meragukan apa benar kebangkitan Islam itu dari timur, maksudnya Indonesia. Ya saya sementara ini saya bilang itu klaim-klaiman aja. Klaim-klaiman aja. Kalau kita mengatakan kebangkitan Islam di akhir zaman itu dari timur, maksudnya Indonesia, itu klaim kita aja. Orang Malaysia klaim juga, orang Pakistan klaim juga. Ya setiap orang kita bolehlah mengklaim. Tapi soal kebenaran itu nanti yang bangkit itu benar dari timur mana, ya kita nggak tahu. Oleh karenanya yang penting adab ditinggikan, karena di akhir zaman ini jemaah sekalian perang, ya kalau kita katakan potensi untuk pecah, perang saudara sangat besar dan itu nggak bisa dianggap remeh. Kalau setiap malam live ngajak anggota terus berjuang, datang ke kiai-kiai nyari menambah pasukan dan bicaranya luar biasa, sudah pada bahasa-bahasa sarkas, itu kan mengerikan. Sampai nggak tidur, sampai terus bicara begitu. Oleh karenanya kalau kita ikut pengajian, kita ngaji pun sama Pak. Pengajian itu cari pengajian yang mempersatukan. Kemudian kalau kita ibadah cari yang mengedepankan di sana ada. Mudah-mudahan setiap kita, ini tentu nasihat buat saya pribadi dan kita semuanya, tentu saja setiap kita ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau kita pun sholat, di dalamnya diajarkan adab-adab. Di dalam kitab ini bukan berarti wajib ikut adab-adab begini, tapi karena kita mengkaji kitab ini, kita mengikuti pola. Kalau kitab ini menawarkan adab kepada kita, maka kita sebagai murid yang baik, pembaca yang baik, yang kita ngikut. Mudah-mudahan semua kita, sholat kita diperbaiki oleh Allah, kita diberi kemudahan untuk memahami sholat kita, sehingga setiap sholat kita melahirkan perjumpaan dengan Allah, kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menjadi dalam pandangan Allah, jadi manusia hamba-hamba yang penuh dengan adab. Insya Allah semakin tinggi adab, makin mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita, sholat kita terjaga sampai akhir hayat, keluarga kita juga, keturunan kita termasuk keturunan yang mendirikan sholat. Karena konsekuensi logisnya, kalau kita sholatnya masih lalai-lalai, sholat kita masih belum serius, biasanya keturunan kita lemah di sholatnya. Kenapa? Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Jadi nanti ada generasi yang mereka tuh lemah sholatnya. Kenapa? Karena orang tuanya sholatnya lemah, tidak memperhatikan sholatnya, maka anak keturunannya pun jadi lemah. Sholat kalau sudah lemah biasanya berpengaruh di kemungkaran. Nah, hari ini coba yang sedekah banyak, yang belajar banyak, tapi yang betul-betul sholat 5 waktu, ngejar berjamaah, menjaga adab sholat dan khusyuk dalam sholat itu susah. Kita cari aja, susah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kami dan kita semuanya. Dan hari ini mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup berbacaan dalam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.